Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Ali dengan 200210204005. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul bidang miring. Dengan tujuan yang pertama itu untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring, yang kedua untuk menentukan keuntungan mekanisme bidang miring, yang ketiga untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring, yang keempat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kerja pada bidang miring. Untuk selanjutnya bisa melihat video berikut ini. Selanjutnya ada alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yaitu ada kit bidang miring yang terdiri dari kayu dan kardus, ada neraca pegas buatan, 2 balok kayu, penggaris, busur derajat, dan timbangan. Untuk langkah yang pertama, kita timbang 2 balok kayu ini menggunakan timbangan dan kita catat dalam tabel pengamatan. Untuk langkah yang selanjutnya, kita ukur tinggi, panjang lintasan, dan besar sudut pada kit bidang miring. Untuk selanjutnya, kita kaitkan beban pertama pada neraca pegas. Lalu kita angkat beban pertama ini sampai ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Jika tidak seperti ini, kita ukur berapa panjang karet menggunakan penggaris, lalu kita catat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, tetap masih dengan beban yang pertama, kita angkat beban pertama ini ke atas menggunakan bidang miring. Lalu, sama seperti tadi, kita ukur berapa panjang karet menggunakan penggaris dan kita catat dalam tabel pengamatan. Untuk selanjutnya, kita ambil beban yang kedua, kita kaitkan dengan neraca pegas. Lalu kita angkat beban kedua ini ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Kita ukur lagi berapa panjang karet menggunakan penggaris dan kita masukkan angkanya dalam tabel pengamatan. Masih dengan beban yang kedua, kita angkat beban kedua lagi ke atas menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur berapa panjang karet dan kita taruh angkanya pada tabel pengamatan lagi.
Untuk selanjutnya, kita kaitkan beban 1 dan beban 2 pada neraca pegas. Jika sudah seperti ini, kita angkat kedua beban menuju atas tanpa menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur berapa panjang tali menggunakan penggaris dan kita taruh angkanya pada tabel pengamatan. Masih bersama kedua beban ini, kita angkat kedua beban ini sampai ke atas menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur lagi berapa panjang karetnya dan kita taruh pada tabel pengamatan. Untuk selanjutnya, kita ubah posisi kardus untuk mendapatkan perbedaan pada kit bidang miring. Jika sudah seperti ini, kita ukur lagi berapa tinggi, besar sudut, dan panjang lintasannya. Sama seperti halnya yang tadi, kita kaitkan beban yang pertama menggunakan neraca pegas. Kita angkat beban yang pertama ini sampai ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Kita ukur lagi menggunakan penggaris dan kita masukkan angkanya pada tabel pengamatan. Kita angkat lagi ke atas menggunakan bidang miring. Bisa kita ukur menggunakan penggaris dan kita masukkan lagi dalam tabel pengamatan. Lanjut untuk beban kedua, kita kaitkan pada neraca pegas dan kita angkat sampai ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur berapa panjang karetnya menggunakan penggaris dan kita taruh angkanya pada tabel pengamatan. Kita angkat lagi di beban yang kedua sampai ke atas menggunakan bidang miring. Kita ukur berapa panjang karetnya menggunakan penggaris dan kita taruh angkanya pada tabel pengamatan. Lanjut, kita kaitkan kedua beban pada neraca pegas.
Dan angkat kedua beban ini sampai ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur berapa panjang karetnya menggunakan penggaris, dan kita taruh angkanya pada tabel pengamatan. Sama seperti tadi, kita angkat kedua beban ini sampai ke atas menggunakan bidang miring. Selanjutnya kita ubah lagi posisi kardus untuk mendapatkan posisi tip bidang miring yang berbeda. Jika sudah seperti ini, kita ukur lagi berapa tinggi panjang lintasan dan besar sudut pada tip bidang miring. Jika sudah seperti itu, kita ambil beban yang pertama dan kita kaitkan lagi pada neraca pegasnya. Lalu kita tarik beban pertama sampai ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Kita ukur berapa panjang karetnya menggunakan penggaris, dan kita masukkan angkanya pada tabel pengamatan. Lalu kita angkat beban yang pertama sampai ke atas menggunakan bidang miring. Kita ukur lagi berapa panjang karetnya menggunakan penggaris, dan kita masukkan angkanya pada tabel pengamatan. Lalu kita ambil beban yang kedua, kita kaitkan lagi pada neraca pegas, dan kita angkat beban yang kedua ini sampai ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur berapa panjang karetnya menggunakan penggaris, dan kita masukkan angkanya pada tabel pengamatan. Untuk selanjutnya, masih dengan beban yang kedua, kita angkat beban yang kedua hingga ke atas menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur berapa panjang karetnya menggunakan penggaris, dan kita masukkan angkanya dalam tabel pengamatan. Dan selanjutnya kita tambahkan beban yang pertama. Jadi kita kaitkan kedua beban pada neraca pegas, dan kita angkat kedua beban ini sampai ke atas tanpa menggunakan bidang miring. Lalu kita ukur berapa panjang karetnya menggunakan penggaris, dan kita masukkan angkanya pada tabel pengamatan. Lalu kita angkat kedua beban ini lagi sampai ke atas dengan bidang miring. Kita ukur lagi berapa panjang karetnya, dan kita masukkan angkanya pada tabel pengamatan. Jadi itu tadi pengamatan yang
telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.